Assalamualaikum. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ini dalam rangka acara apa ini, Pak? Ini deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, relawan Anies for Presiden. Dengan namanya siapa, Pak? Laode Basir. Ya. Mudah-mudahan kasih kesehatan dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa la'amuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini tempat yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina Anies DPD Kabupaten Cilacap, Bapak Unang Kusmanto dan seluruh jajaran Dewan Pembina. Ada Pak Wahyono tadi ya, ada Pak Waryono, ada Pak Muslimin, dan kemudian ada Pak mantan camat kita juga ya, para orang tua ketua kita semua yang kita hormati, juga Pak Kiai ya. Mohon selalu nasihat bimbingannya pada kami-kami yang muda-muda ini ya. Insyaallah yang tua akan memberikan pengalaman, memberikan nasihat, kami yang muda akan memberikan harapan untuk masa depan Indonesia ini. Yang saya hormati pula jajaran Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Bersama saya, Koordinator Presidium, ada Presidium juga Mas Sabto. Beliau, jadi Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu rata-rata adalah relawan Mas Anies ketika maju di Pilgub DKI Jakarta. Sudah bersama Mas Anies sebelum Mas Anies dicalonkan sebagai calon gubernur. Ya, ada saya memang anak Sulawesi beraktivitas di Jakarta. Ada Mas Sabto, ya, putra Jawa Tengah asli, Sabto Widodo, gitu ya. Kemudian ada Bang Ilham Pisang, orang Padang, ya. Di Jakarta juga ada Mas Huda, aktivis Banser dari Jawa Timur. Ya. Ada namanya Mustaqim Dahlan, pendekar Bugis Makassar, tetapi menikah dengan putri Betawi dan saat ini menjadi ketua Laskar Pendekar Banten. Bayangkan itu, Bugis nikah dengan Betawi jadi pendekar Banten. Jurusnya gimana? Kemudian ada Bang Isnaim dari IKN kalau dia berkenalan karena orang Kalimantan. Ada juga Bang Arjun dari Maluku. Jadi 9 orang itu dari segi asal pulau di Indonesia terwakili. 9 orang itu dari aktivis sosial kemasyarakatan NU Muhammadiyah Persis, kemudian Parmusi, Hidayatullah, ada semua. 9 orang itu organisasi nasional juga terwakili. Nah, inilah mengapa kemudian namanya aliansi, karena gabungan nasional, sifatnya nasional dan berjuang untuk Indonesia sejahtera. Kami memang heterogen, ya. Itulah yang menyebabkan aliansi kita alhamdulillah perkembangannya nasional. Kemarin kita baru Rapimnas dihadiri oleh Mas Anies juga tanggal 20-21 kemarin. Mas Sabto hadir, beliau ini hadir ya, karena Cilacap belum deklarasi jadi tidak dapat undangan ketuanya. Ya, insya Allah di gelombang berikutnya Rapimnas tempatnya Forum Konsolidasi Nasional tempatnya di Jawa Timur, di Surabaya. Ya, 6 kali nanti dihadiri oleh 23 provinsi dari 25 provinsi yang Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera telah terbentuk kepengurusannya. Ya, kemudian ada pengurus DPW juga. Bersama saya ada Bang Kahar sedang ngobrol ya. Ada wakil sekretaris ini ya, Bang Agus Ahidin.
Dan saya hormati pula teman-teman pengurus DPD Kabupaten Cilacap. Bapak orangnya aliansi ini seperti tadi, tapi latar belakang mereka pada umumnya adalah simpatisan Mas Anies di Pilkada DKI. Jadi kita yang tergabung di Anies adalah loyalis Anies Rashid Baswedan. Sikap politik kita mengikuti sikap politik Mas Anies. Sami'na wa ata'na terhadap Anies Rashid Baswedan. Apapun pilihan politik beliau, kita ikuti. Mengapa kita mendukung Mas Anies? Karena kami ini kan tadi latar belakangnya, kita ini latar belakangnya adalah mendukung Mas Anies di Pilkada DKI. 1 tahun kepemimpinan Mas Anies kita diskusi. Karya-karyanya kita lihat. Yang belum terlaksana kita kritisi. 2 tahun kita diskusi lagi, refleksi 2 tahun kepemimpinan Mas Anies di tahun 2019. Ya. 3 tahun 2020 tidak kita laksanakan karena pandemi lagi tinggi-tingginya. 4 tahun 2021 kembali kita laksanakan dan hasilnya diskusi itu bahwa Mas Anies berhasil memimpin Jakarta. Karena Mas Anies berhasil memimpin Jakarta, orang seperti ini karyanya tidak boleh hanya dinikmati oleh warga Jakarta. Saya orang Sulawesi, keluarga besar saya di Sulawesi Maluku sana pada cerita, kami iri dong. Jakarta punya KJP plus, anak sekolah dapat beasiswa. Jakarta punya kartu lansia, orang-orang tua seperti bapak-bapak kita ini dapat kartu lansia, naik busway gratis, pergi rekreasi ke fasilitas pemerintah gratis, dapat tunjangan lagi. Coba, di sini dapat nggak? Ya, belum. Tunggu nanti Mas Anies jadi presiden. Nah itu sama dengan jawaban dimanapun saya berkunjung. Ya, hei orang Jakarta, jangan serakah seperti itu. Mas Anies hanya milik kalian sendiri. Supaya tidak menjadi milik orang Jakarta sendiri, maka Mas Anies harus kita dorong menjadi presiden agar menjadi milik kita semua. Agar kartu lansia bisa dinikmati oleh seluruh. Yang termuda kemarin di Jakarta, warga yang rumahnya di bawah 2 miliar bebas pajak. Di sini masih kena pajak nggak rumahnya? Jakarta udah nggak ada yang begitu-begituan. Ya. Mengapa? Bayangkan tanah di Menteng per meter perseginya sudah ada yang mencapai 1 meter. 1 meter nih segini kali segini doang, ya 125 juta 1 meternya. Kalau di Cilacap 125 juta mungkin bisa. Hah? Berapa karung itu? Ya. Di sana. Kalau ini kita ikuti berapa pajaknya? Artinya apa? Warga asli, yang orang tuanya dulu pahlawan, ya, anaknya sekarang nggak sanggup bayar pajak. Itu artinya penggusuran secara halus supaya warga Betawi atau orang-orang yang rumahnya di Menteng, anak-anaknya pahlawan itu pada pindah ke Depok sana, pada pindah ke Tangerang, ya, Purwakarta sana, pindah ke Madura, jauh amat pindahnya, ya, bisa pindah ke Cilacap, ya. Tapi dengan dibebaskan seperti itu, alhamdulillah. Kenapa Mas Anies berpikiran begini? Karena jelas Mas Anies itu cucunya seorang pahlawan kemerdekaan, cucunya seorang pahlawan nasional, kakeknya itu pejuang kemerdekaan. Jadi berpikir bagaimana anak bangsa ini tidak mencari suaka di negeri sendiri. Berpikir pada bagaimana ya cita-cita kemerdekaan, hadirnya kesejahteraan, masyarakat yang cerdas dan hidup damai bisa dihadirkan. Hal seperti inilah yang menyebabkan kita harus mendorong Mas Anies menjadi presiden. Jelas rekam jejaknya, beliau anak muda yang cerdas, ya, pemimpin yang cerdas, pernah masuk sebagai 50 tokoh internasional yang pemikirannya ya diikuti oleh banyak orang di dunia ini. Ya. Inilah yang harus saya berharap kepada seluruh warga Cilacap melalui para tokoh kita ini, ya, para orang tua kita, ya, cambuk kami yang muda-muda ini, Pak Ketuanya ini, agar bekerja kepada seluruh wilayah Cilacap ini. Tidak boleh ada RT, tidak boleh ada RW
yang tidak mengenal Mas Anies. Tugas siapa itu? Tugas Pak Asep, Mas Asep ya, untuk disampaikan dari pesan dari para senior kita. Begitu ya. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah ya. Ini orang Sulawesi, istrinya orang Sunda. Saya istri orang Garut, kaki Gunung Galunggung, perbatasan Tasik Garut. Jadi kalau bahasa Sunda tadi saya dengar-dengar di sini kok ini Jawa, saya tahu saya kenapa bahasanya Sunda ini. Sunda Jawa. Ya. Yang terakhir yang ingin saya pesankan, nanti kita diskusi lebih dalam ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendorong Mas Anies? Yang harus kita lakukan setelah langkah awal. Pengukuhan pengurus tadi hanyalah langkah awal. Saya melihat di sini ada banyak teman-teman kita dengan berbagai relawan. Saya lihat ada dari Jarnas ya. Mohon berdiri Pak. Ya. Terima kasih. Jarnas itu di Jakarta, teman-teman senior-senior saya. Jadi kalau urutan umur itu di sini Anies, di tengah ini ada Jarnas, nanti yang muda Anies lagi. Di pengurus pusatnya itu ada yang paling senior masuk di Anies, di tengahnya Jarnas semua. Paling mudahnya Anies lagi. Jadi kelihatan juga pengurusnya lebih senior daripada Pak Asep. Tapi kalau lihat rambutnya putihan yang ini. Ya. Oke, jadi mohon kolaborasi nanti. Kemudian juga ada teman-teman kita dari Pemuda Pancasila, dari Kokam, FKPBI, semua harus kerjasama. Kolaborasi, kerja bareng, saling bahu-membahu, mensosialisasikan Mas Anies kepada seluruh warga di Cilacap ini. Masuk dari RT ke RT Pak Asep. Ya, jadi setelah ini bentuk pengurus kecamatan Pak. Berapa kecamatan di sini Pak? Ya, 34 kecamatan, 24 kecamatan, bentuk pengurus kecamatan. Ya, minimal sekitar 20 orang. Nanti arahkan kepada pengurus kecamatan, bentuk pengurus desa kelurahan. Arahkan pengurus desa kelurahan, bentuk pengurus RT RW. Kita harus yakinkan tidak boleh ada setiap TPS yang tidak ada relawan Anies. Jangan berbicara tentang kecurangan pemilu. Kenapa nggak boleh berbicara tentang kecurangan? Bukan nggak boleh. Bagaimana kita mau bisa menghadapi kecurangan pemilu kalau di TPS itu tidak ada relawan Anies, tidak ada orang kita? Ya. Kecurangan itu bisa terjadi karena dari awal kita memberikan peluang. Supaya tidak ada peluang, bagaimana caranya? Yakinkan mulai dari daftar DPT pemilih tetap itu sudah harus diawasi, sudah harus diperiksa. Bagaimana harus bisa diperiksa? Di sana harus ada orang kita. Segimana ibaratnya main bola itu, ya. Kalau relawan Anies ini, ya, kayak klub Real Madrid, kayak klub Barcelona, ya, kecurangan itu katakanlah seperti Persija, ya. Segimanapun mau dilakukan itu kecurangan, kalau yang dilawan kokoh kuat, tidak akan mungkin. Bayangin 11 pemain Real Madrid lawan 11 pemain Persija, kecuali 10 orang pemain Real Madrid kena kartu merah semua baru menang itu Real Persija gitu ya. Ibaratnya begitu. Jadi cara kita apa? Sudah nggak usah bicara kecurangan, nggak usah kecurigaan ini, kecurigaan itu, hentikan itu kecurigaan. Caranya adalah perkuat kita. Maka yang harus dilakukan hari ini perkuat relawan Anies. Itu mungkin yang bisa saya harapkan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya nanti silakan saya mohon, saya minta Bapak dan Ibu bertanya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ke depan. Saya siap duduk di sini. Bapak dan Ibu bertanya, saya menjawab. Ya, kalau saya tidak bisa jawab, saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.